Hidayah Studia dari PBH. Di sini saya akan menjelaskan dua materi tentang studi fikih. Yang pertama yaitu mazhab Imam Hanafi, yang kedua yaitu mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama, mazhab Imam Hanafi. Imam Hanafi merupakan ulama fuqaha pertama kali yang menggagas pemikiran tentang fikih perkiraan atau prediksi. Nah, beliau ini memaparkan sebuah masalah-masalah yang belum terjadi pada masa selanjutnya, dan beliau menjelaskan hukum-hukum dengan harapan apabila kasus ini terjadi, maka kasus ini sudah ada hukumnya. Nah, seperti itu. Dampak positif dari gagasan tersebut yaitu ilmu fikih itu bertambah luas dan semakin berkembang. Seperti itu. Terus metode atau konsep mazhab Imam Syafi'i itu, mazhab Imam Hanafi itu ada 5. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas, yang kelima ihtisan, yang keenam uruf. Ada 6. Nah, di situ. Nah, yang pertama yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran ini menjadi sumber pertama pada mazhab Imam Hanafi, yang berisi hujah-hujah dan hukum-hukum. Nah, yang kedua yaitu As-Sunnah. Jika Imam Hanafi tidak menemukan hukum di Al-Quran, maka beliau mencarinya di As-Sunnah pada hadis-hadis. Nah, para imam mazhab sepakat bahwa kita boleh menggunakan hadis ahad dengan syarat perawi tersebut harus muslim, yang kedua juga harus usia baligh dan berakal, yang ketiga harus adil. Beliau itu harus adil, yakni bertakwa dan terhindar dari perbuatan tercela. Yang keempat yaitu perawi tersebut harus dobit, harus terpercaya. Hadis itu benar-benar beliau mendengarkan dari Rasulullah atau sahabat langsung. Nah, yang ketiga yaitu ijma'. Dalam hal ini kita bisa menggarisbawahi ya, ijma' itu harus disepakati oleh semua mujtahid. Yang kedua terjadi sesudah Nabi wafat. Yang ketiga, kesepakatan hanya terbatas pada hukum amaliyah atau hukum syar'i saja, seperti muamalah, seperti asyarah gitu, dalam hal ibadah. Nah, seperti itu, bukan dalam ranah akidah atau keyakinan. Nah, yang keempat yaitu qiyas. Qiyas ini adalah sumber keempat dari mazhab Hanafi. Qiyas yaitu menghubungkan suatu perkara yang tidak ada hukumnya dalam nas dengan perkara lain yang ada dalam nas hukum-hukum karena ada persamaan ilat. Nah, di sini kita bisa mengambil beberapa poin penting ya. Yang pertama, maksud di sini yaitu ada 2 kasus yang mempunyai ilat sama. Terus kasus tersebut ada kasus yang lama yang sudah berdasarkan nas, ada hukum yang baru yang belum ada nasnya. Kemudian kita mengambil hukum yang lama dan hukum yang baru masih antara hukum yang lama dan hukum yang baru itu ada sebab yang sama. Jadi kita bisa menyamakan sebab tersebut, mengambil dari situ hukumnya. Nah, yang kelima yaitu ihtisan. Ihtisan menjadi sumber kelima dalam mengistimbatkan hukum dari Imam Hanafi. Ihtisan adalah menganggap sesuatu itu baik. Nah, orang yang berihtisan terhadap hukum itu seperti orang yang sholat, di mana ia beranggapan bahwa kiblat itu mengarah arah barat ya. Kalau di sini itu disamakan bahwa kita menganggap itu sudah
kita menghadap ke arah Ka'bah. Ya, padahal dalam hal ini tidak ada dalil yang mensyariatkan untuk menentukan arah kiblat. Karena kita terbatas oleh waktu dan jarak. Seperti itu. Yang keenam yaitu uruf atau kebiasaan atau adat, yaitu terbentuk dari saling pengertian orang banyak sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial, tatanan sosial. Nah, uruf itu ada dua, uruf sahih dan uruf fasid. Uruf sahih itu dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara. Terus yang kedua yaitu dalil uruf fasid. Nah, uruf fasid ini dikenal banyak orang, akan tetapi bertentangan dengan hukum syara. Nah, seperti itu. Sedang ada 3 karya terbesar Imam Hanafi. Yang pertama yaitu Fiqhul Akbar, yang kedua Al-Qalim wal Mutakallim, yang ketiga Musnad Fiqih. Sedangkan karakteristik dari Imam Abu Hanifah yaitu beliau mengedepankan ra'yu apabila hukum masalah tersebut tidak ditemukan dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, dan perkataan sahabat atau Sunnah. Seperti itu. Terus yang kedua terkenal dengan ihtisan. Sedangkan istihsan ini jarang digunakan dalam mazhab-mazhab yang lainnya. Yang ketiga yaitu beliau itu kebenarnya menyelami suatu hukum, mencari tujuan-tujuan moral, kemaslahatan yang menjadi sasaran utama disyariatkan suatu hukum. Nah, seperti itu. Kemudian secara biografi Imam Abu Hanifah, yaitu beliau lahir dengan nama asli yaitu An-Nu'man bin Sabit bin Az-Zutab. Nah, kemudian beliau dikenal dengan panggilan Abu Hanifah karena bapaknya bernama Abu Hanifah. Nah, seperti itu. Pada masa waktu kecil beliau sudah menghafal Al-Quran dan belajar ilmu qiraah sab'ah kepada Imam Asim. Nah, pada awalnya Imam Hanafi ini senang sekali belajar ilmu qiraah dan tajwid, tapi kemudian beliau belajar ilmu hadis, nahwu, sharaf, sastra, syair, dan ilmu kalam. Nah, dan pada akhirnya beliau mendalami ilmu fikih dan di Kufah. Nah, itulah sejarah singkat dari Imam Hanafi. Kemudian yang kedua yaitu Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i dalam ada perbedaan antara pemikiran Imam Syafi'i dan ulama-ulama fuqaha sebelumnya dan setelahnya itu. Di sini perbedaan dari yaitu di metode istinbatnya dalam menetapkan hukum. Nah, mazhab Imam Syafi'i ini mengambil jalan tengah. Ia mengambil pemikiran ahlu hadis dan ahlu ar-ra'yi. Jadi beliau menghubungkan dan memadukan kedua aliran tersebut dengan batasan-batasan. Nah, seperti itu. Nah, dalam mengistinbatkan hukum beliau memakai 5 dasar. Yang pertama Al-Quran. Nah, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma', yang keempat Qiyas, yang kelima Istidlal. Nah, Al-Quran di sini beliau menggunakan konsep bayan, yaitu mengklarifikasikan dilalah am dan khos, sehingga dilalah am dengan maksud am, ada pula dilalah am yang masuk antara masuk ke dua maksud, yaitu am dan khos. Nah, dan ada pula dilalah am yang dengan maksud khos. Nah, klarifikasi ini tertentu maknanya ditentukan oleh konteksnya dan tentu
ada redaksi yang menunjuk arti implisit, bukan eksplisit. Bahkan ada pernyataan am yang secara spesifik ditunjukkan oleh sunnah bahwa maksudnya khusus. Nah, seperti itu. Kedua yaitu as-sunnah. As-sunnah yang dimaksud yaitu al-hadis. Nah, as-sunnah ini menjadi sumber kedua setelah Al-Quran. Kemudian sehingga kedudukan Al-Quran ini sebagai berikut. Dalam as-sunnah kedudukan as-sunnah atas Al-Quran itu yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu takkid, menguatkan, mengokohkan Al-Quran. Yang kedua tabyin, yaitu menjelaskan maksud dari nas Al-Quran. Yang ketiga tasbit, yaitu menetapkan hukum yang tidak ada ketentuan syarak dalam nas Al-Quran dan dikuatkan dengan sunnah tersebut, hadis tersebut. Terus yang terakhir yaitu dilalah as-sunnah, dilalah as-sunnah. Yang ketiga yaitu ijma. Nah, dalam pandangan Imam Syafi'i terhadap hadis ahad yaitu perawi itu dapat dipercaya keagamannya. Yang kedua, perawi harus dobit, perawi berakal dan tidak menyalahi hadis yang juga meriwayatkannya. Nah, jadi Imam Syafi'i ini memperbolehkan hadis ahad dan juga hadis mursal dengan syarat tabi'in itu harus berjumpa dengan sahabat, juga ada petunjuk yang menguatkan sanad mursal tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ijma. Ijma ini sebagai konsensus ulama di masa tertentu atas suatu perkara berdasarkan riwayat Rasulullah SAW, karena mereka tidak mungkin sepakat dalam hal yang bertentangan dengan hukum syara. Nah, dan juga terhadap as-sunnah tidak mungkin ya. Nah, ijma ini ada dua, ijma syarih dan ijma sukuti. Sedangkan yang paling sering dipakai yaitu ijma syarih, dikarenakan kesepakatan ini disandarkan kepada nas dan jelas sehingga tidak ada keraguan. Sedangkan kalau ijma sukuti ini jarang digunakan karena diamnya mujtahid ini belum tentu beliau itu setuju. Nah, tuh. Kemudian yang keempat yaitu kias. Kias di sini ditempatkan setelah ijma, karena ijma merupakan ijtihad kolektif, sedangkan kias merupakan ijtihad individual, ijtihad dari tabi'in tersebut. Nah, syarat-syarat kias dapat diamalkan dengan syarat yaitu harus mengetahui dan menguasai bahasa Arab. Yang kedua, mengetahui hukum Al-Quran, faraid, uslub, nasih mansuh, amhos, dan petunjuk dilalah nas. Yang ketiga, mengetahui sunnah, qaul sahabat, ijma, dan ikhtilaf di kalangan ulama. Yang keempat yaitu mempunyai pikiran sehat dan prediksi yang bagus, sehingga mampu membedakan masalah-masalah yang mirip dengan hukum tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu istidlal. Nah, bila Imam Syafi'i tidak mendapatkan hukum dari ijma dan qiyas, maka beliau mengambil jalan istidlal. Nah, dengan mencari alasan dan bersandar atas kaidah-kaidah agama seperti usul fiqh. Nah, seperti itu kaidah-kaidah usul fiqh. Meski dari ahli kitab disebutkan syara'un man qablana, mengambil hukum dengan cara istisna seperti biasa dikerjakan oleh ulama-ulama dari pengikut Imam Abu Hanifah di Baghdad. Akan tetapi ini berbeda ya. Nah, yang istidlal ya. Terus karakteristik mazhab Imam Syafi'i yaitu corak pemikirannya itu moderat, pertemuan antara rasionalis dan tradisionalis. Yang kedua yaitu Imam Syafi'i menolak ihtisan dan menolak maslahah mursalah. Yang ketiga, pemikiran beliau itu dinamis, jadi bisa diterima oleh semua kalangan. Nah,
Itu ciri khas dari mazhab beliau. Yang keempat yaitu beliau berhasil menciptakan produk yang kita kenal dengan qaul qadim dan qaul jadid. Nah, seperti itu. Nah, qaul qadim ini merupakan hasil ijtihad yang diajarkan kepada murid-murid beliau ketika beliau ada di Irak, Baghdad. Nah, sedangkan qaul jadid ini hasil ijtihad yang beliau ditetapkan ketika berada di Mesir. Nah, keistimewaan yang tampak dari qaul jadid adalah hati-hati atau ihtiyat. Nah, sedangkan qaul qadim menjaga kemudahan dalam hukum-hukum Islam dan menghilangkan kepicikan. Nah, seperti itu. Yang riwayat atau sejarah hidup Imam Syafi'i. Nama lengkap beliau yaitu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Asy-Syaib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Nama Imam Syafi'i itu diambil dari nama kakeknya, yaitu Syafi'i dan Qusay bin Kilab. Nah, Qusay bin Kilab ini yaitu kakek dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara Imam Syafi'i dan Rasulullah itu ada hubungan nasab yang sangat mutawatir, jelas banget ya, berurutan. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan riwayat pendidikan beliau yaitu beliau itu tinggal di Mekah bersama ibundanya dengan keadaan miskin ya, karena ditinggal wafat oleh ayahnya. Pada umur 9 tahun beliau sudah hafal Al-Quran juga beberapa hadis. Nah, setelah itu beliau mendalami bahasa dan sastra dan kemudian menekuni bidang-bidang ilmu fikih dan pengetahuan. Nah, riwayat pendidikan beliau yaitu beliau pernah belajar di Mekah kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji. Nah, itu di antara gurunya. Terus belajar di Mekah, beliau belajar kepada Imam Malik dan yang lainnya juga. Belajar di Yaman, contohnya beliau belajar ke Mutarrif bin Mazin. Yang ketiga, yang keempat beliau belajar di Baghdad, Irak. Nah, beliau di antaranya belajar kepada Muhammad bin Hasan. Terus yang terakhir yaitu di Mesir. Nah, di Mesir ini beliau sudah menetapkan qaul jadid. Nah, di situ seperti itu. Nah, kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i yaitu yang tersohor, yang terkenal yaitu Al-Mukhtasar Kabir, Al-Mukhtasarul Kabir, terus Al-Mustaharus Shaghir, Al-Farid karya Al-Buwaiti, Al-Jimajul Kabir, Al-Jima'us Shaghir karya Al-Muzami, Al-Mabsut, Al-Mukhtasar karya Hamalah Al-Misri, Al-Fusul karya Abu Ishaq Al-Marwazi, terus Al-Bayan karya Asy-Syairafi. Nah, itu kitab-kitab dari Imam Syafi'i yang tersohor. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Allahumma asallahu ayyaj'alana ilman nafi'an mubarakan amin. Asallahu ayyaj'alana sihatan wa afiatan amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, summa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.